Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Saifuddin LC, yang kami hormati para jamaah sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah, santri MACT Basnas yang kami hormati pula. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian tafsir tematik dalam tema takwa di dalam Al-Qur'an bersama guru kita Kiai Haji Saifuddin LC. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MACT TV, pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul, serta pemirsa TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini akan mengangkat tema takwa di dalam Al-Quran. Bila mana nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada beliau, dan bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul, serta pemirsa MACT TV bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp 0821 336 70.000. Sebelum acara dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab liridailah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Langsung saja kita simak kajian tafsir tematik bersama guru kita Romo Kiai Haji Saifuddin LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MACT TV, TVku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu takwa di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa takwa itu adalah puncak keimanan dari seseorang. Dalam artian apa? Ketika orang sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasdiqun bil qalbi, kemudian wa fi'lun bil jawarih, melaksanakan dalam dengan anggota tubuh, maka pelaksanaan ibadah atau realisasi dari keimanan itu puncaknya adalah takwa. Dan pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa takwa itu adalah sebuah status di mana perbuatan baik itu sudah melekat, sudah mendarah daging, sudah menjadi jiwa bagi orang yang beriman, sudah menjadi karakter. Kalau di dalam dunia pendidikan atau dunia psikologi, bahwa yang dilakukan oleh orang itu tingkatan pertama itu adalah perilaku. Perilaku baik muncul dari diri sendiri atau sebagai respon dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, meningkat ketika perilaku itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga untuk melaksanakan itu sudah tidak perlu berpikir lagi. Begitu azan tanpa berpikir, kemudian mengambil air wudhu, kemudian untuk sholat.
Begitu ada orang yang lebih sepuh, kemudian tergopoh-gopoh menyalami, cium tangan. Begitu orang tua membutuhkan minum, kemudian dengan spontan kita mengambilkan air minum tanpa diperintah, tanpa berpikir, maka oleh ulama itu disebut sebagai akhlak. Nah, akhlak ketika sudah menjiwa, digoyang dengan cara apapun, digembosi dengan doktrin apapun, tapi tetap teguh, maka itu menjadi karakter. Nah, ketika suatu perbuatan atau perilaku sudah menjadi karakter, maka di dalam bahasa Al-Quran atau di dalam bahasa syara, itulah yang disebut dengan taqwa. Yang disebut dengan taqwa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza, bahwa bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, yaitu berapa apa? Uiddat lil muttaqin, yaitu surga yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan lebih dari itu, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemarin sudah dijelaskan kenapa surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena ibaratnya orang yang melakukan perbuatan baik itu bukan dia itu yang mendekati perbuatan baik itu, tapi perbuatan baik itu mendekat kepada dirinya. Satu contoh, orang kalau terbiasa melakukan memberi fakir miskin, memberi sedekah kepada fakir miskin, maka jalan untuk menuju itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan orang yang biasa memberi kepada fakir miskin, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah perbuatan baik itu. Jadi tidak perlu lagi dia itu kemudian mencari-cari fakir miskin, mencari-cari uang saya itu akan kita berikan kepada siapa dan kemana, tapi datang sendiri. Dan ketika ada orang fakir miskin datang kepada kita, ketika ada proposal pembangunan datang kepada kita, ketika ada orang yang minta-minta datang kepada kita, itu sejatinya adalah perwujudan bahwa surga itu sedang didekatkan kepada kita. Dan ketika kita tinggal di sekitar masjid, sehingga azan 5 waktu selalu terdengar dari bilik kamar kita atau dari rumah kita, itu adalah gambaran bahwa surga sedang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya perlu disyukuri. Karena apa? Kelak di akhirat, ketika orang yang perbuatan baiknya itu biasa-biasa saja, dia masih mencari-cari di mana surgaku, di mana surgaku. Orang yang habis dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, dia masih mencari-cari mana surgaku, mana surgaku. Bagi orang yang bertakwa, justru surga yang akan mencari dia. Surga yang akan mencari dia. Sudah digelari karpet merah yang ada di depan ujung kaki dia, kemudian dia berjalan menuju ke surganya. Nah, dalam pengajian yang lalu juga sudah dijelaskan ya, bahwa takwa dalam bentuk fi'il itu sebanyak 182, sementara dalam bentuk isim adalah sebanyak 76 kali. Ini menunjukkan bahwa takwa itu adalah dinamis sebagaimana dinamisnya fi'il. Kadang fi'il itu berbentuk fi'il madhi,
kadang bentuk fi'il mudhari' yang mempunyai makna al-hal yaitu waktu sekarang, dan lil mustaqbal yaitu waktu yang akan datang. Nah, baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan lafal taqwa di dalam Al-Quran. Ini banyak sekali ya lafal taqwa di dalam Al-Quran, dan pecahannya ada dalam bentuk masdar at-taqwa, ada dalam bentuk fi'il madhi ittaqo, ittaqau, ada bentuk mudhari yattaqi, yattaqhi, yattaqun, ada bentuk fi'il amar ittaqu, bahkan ada dalam bentuk fi'il mujarrad yaitu wawaqahum misalnya ya, dan sebagainya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang takwa, atau tepatnya adalah dalam konteks apa Al-Quran menempatkan lafaz takwa di dalam setiap ayat Al-Quran itu. Sebagaimana contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wattaqun ya ulul albab. Ayat ini berbicara tentang haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah haji itu pelaksanaannya bisa dimulai yaitu pada bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian pada bulan Dzulhijjah yaitu tanggal 1 sampai tanggal 13, atau genapnya sampai tanggal bulan Dzulhijjah itu ya, bulan Dzulhijjah, 3 bulan. 3 bulan. Jadi orang selama 3 bulan sebetulnya dia bisa melaksanakan ibadah haji. Berangkat ke tanah suci tanggal 2 Syawal misalnya. Nah, di sana kemudian langsung umrah, langsung pakai pakaian ihram dan sebagainya ya. Nah, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji atau sudah mewajibkan dirinya, sudah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak boleh berkata-kata yang kotor, tidak boleh tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berdebat di dalam haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa demikian? Karena yang namanya jamaah haji itu pasti membawa bekal. Bahkan itu az-zad itu adalah termasuk syarat seseorang itu dianggap istita'ah, dianggap mampu atau tidak untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi meskipun demikian, Al-Quran menyatakan bahwa bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa. Dengan kata lain, apa yang kita persiapkan, entah itu persiapan fisik, entah itu persiapan materi, entah itu persiapan makanan, pakaian, tunggangan, dan bekal-bekal yang lain, itu belum bisa dikatakan sebagai bekal takwa. Bekal takwa itu adalah lebih dari itu. Nah, pada pengajian yang lalu sudah dijelaskan. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa indikator dari takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib,
Tidak hanya sekedar yu'minuna billah, tidak hanya sekedar yu'minuna bil malaikah, tapi adalah yu'minuna bil ghaib. Mengimani semua yang tidak kelihatan, mengimani semua yang belum terjadi, mengimani segala yang kekuasaannya itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah takwa. Nah, dengan demikian ini sebagai isyarat, wahai para jamaah haji, janganlah kamu itu mengandalkan bekal-bekal yang kamu punya. Seakan-akan kamu bisa melaksanakan ibadah haji karena sudah membawa bekal. Seakan-akan hajimu itu sudah lancar karena kamu sudah membawa rupiah sekian puluh juta, membawa real sekian ratus atau ribu real, membawa dolar sekian ratus atau sekian ribu dolar misalnya, membawa makanan, membawa panci, enggak. Tapi yang perlu kalian bawa itu adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan. Dan bagi orang yang beribadah haji, dalam pelaksanaannya itu sebetulnya sudah memberi pelajaran kepada kita dari pakaian yang dia pakai. Meskipun di rumahnya dia mempunyai pakaian 3 lemari yang harganya mahal-mahal, toh yang dipakai itu hanya 2 lembar bagi laki-laki, yaitu pakaian ihram. Juga bagi perempuan, ya pakaiannya ya pakaian itu saja. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah haji itu harus memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah tingkatan orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan bahwa hajinya orang yang bertakwa, hajinya orang yang bertakwa itu adalah haji yang tingkat tinggi. Haji yang tingkat tinggi. Karena apa? Di bawahnya itu ada haji-haji yang dilakukan oleh manusia biasa. Itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tidak berdosa kalau kamu mencari rezeki. Nah, kalau kamu bekerja ketika waktu haji, ya tidak dosa. Tidak dosa. Tapi apa yang kita lakukan itu belum ada pada tingkatan takwa. Boleh, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang jamaah haji sambil mendorong jamaah haji yang lain kemudian mendapatkan bayaran 100 real. Membantu sa'i kemudian dapat bayaran 100 real. Membantu melebar jumroh dapat bayaran 50 real, dikumpul dapat sekian ribu real. Ya enggak salah, tidak salah. Tapi itu belum tingkatan takwa. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ini kembali menegaskan bahwa tingkatan takwa itu adalah tingkatan tertinggi, tingkatan yang ideal. Tingkatan yang ideal. Kemudian juga di dalam surah Al-A'raf ayat 26, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ini juga Allah tidak melarang kita memakai pakaian. Allah tidak melarang kita memakai pakaian-pakaian yang indah.
Akan tetapi perlu diingat bahwa pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik. Ini adalah cara Al-Quran ya. Cara Al-Quran, jadi keistimewaan Al-Quran itu di dalam memberdayakan manusia, di dalam at-tamkin ya, at-tamkin yaitu memberdayakan manusia. Itu di dalam semua hal ya, di dalam semua hal itu selalu diberi alternatif, selalu diberi contoh ya, diberi contoh bagaimana yang lebih ideal dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana si unta itu diciptakan? Artinya apa? Selama ini persepsi orang atau pandangan orang terhadap unta itu adalah bagaimana rasa dagingnya, bagaimana tumpaane, bagaimana kekuatannya, bagaimana kekuatan larinya, bagaimana atau berapa harganya itu. Tapi oleh Al-Quran kita itu ditamkin, kita itu diberdayakan. Jadi kalau melihat unta itu jangan kita itu melihat secara konsumtif, tapi kita harus melihat secara produktif. Otak kita harus men-setting melihat suatu objek itu adalah dengan pandangan yang produktif. Jadi dipikir, piye carane unta itu diciptakan. Dan dilalahnya. Orang yang mempraktekkan ayat tersebut itu adalah justru orang-orang Cina. Justru orang-orang Cina. Jadi bukan kita ya, bukan kita. Jadi kalau kita melihat mobil BMW, mobil Mercedes keluaran Jerman, maka yang kita pikir itu seperti orang-orang Arab ketika melihat unta. Yang kita pikir itu adalah bagaimana rasanya mobil BMW itu. Piye carane membeli, kalau mencicil berapa per bulannya misalnya, itu kita. Tapi nek wong Cina, itu sama seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran. Afala yang duruna ila BMW kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada BMW bagaimana diciptakan? Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Cina itu kemudian amati, tiru dan modifikasi. Akhirnya kemudian membuat BMW model Cina. Nah ini sebetulnya pesan dari Al-Quran itu semacam itu. Pesan dari Al-Quran itu adalah at-tamkin. Bagaimana kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih unggul, pribadi yang kreatif, dan pribadi yang produktif, bukan pribadi yang konsumtif, pribadi yang cuman menerima, kemudian menikmati, memakan dan sebagainya. Demikian juga di dalam masalah ibadah. Di dalam masalah ibadah pun Al-Quran itu selalu memberikan semangat kepada kita, at-tahrid, selalu memberikan semangat kepada kita, jangan puas dengan ibadah yang kamu lakukan itu. Orang misalnya berpakaian, di sini di dalam berpakaian itu ya suatu bukti bahwa kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah suka kalau nikmatnya itu terlihat pada diri hambanya. Kemudian berpakaian yang bagus, berkendaraan yang bagus,
rumah ya bagus, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diwujudkan di dalam di dalam bentuk rumah, bentuk pakaian, bentuk kendaraan dan sebagainya dan sebagainya. Akan tetapi, nah ini gaya bahasa Al-Quran selalu begitu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah yang lebih baik. Nah, ini artinya apa? Pakaian takwa itu apa? Pakaian takwa itu kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama, boleh kita memakai pakaian yang mewah, akan tetapi di balik kemewahan itu kita pasrahkan jiwa, kita pasrahkan hati dan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau itu adalah seorang pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah yang diikuti oleh ratusan juta umat Islam di seluruh dunia ya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili lahir di Maroko, kemudian membuat thariqahnya di Tunis dan mengembangkan di Mesir, dan beliau wafat di Mesir. Itu adalah seorang saudagar yang kaya raya. Seorang saudagar yang kaya raya. Seorang saudagar yang kaya raya. Sampai ada orang itu yang heran, nih piye ya. Masa ana sufi sugih kaya ngono, jarine waliullah. Tapi kendaraane iku wis ora tema Alphard, wis Lexus, wis Mercedes. Ya. Omahe ora mung terima sak tingkat, tapi tingkatnya sampai tingkat 5. Iku sajane sufi tenanan apa piye? Nah. Dia datang, Syekh jenengan iku sajane sufi tenan apa enggak? Yes. Singkat cerita, akhirnya orang tersebut diberi satu mangkok air, penuh dengan air. Dah, sekarang kamu keliling istanaku. Keliling istanaku, tapi jangan sampai ada satu tetes air yang jatuh. Kamu keliling, nanti kembali ke sini. Orang yang protes itu akhirnya mengelilingi istananya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Begitu sampai ditanya, gimana? Apakah kamu melihat pilar-pilar rumahku yang terbuat dari emas? Apakah kamu melihat keramikku yang aku datangkan dari Italia? Nah, dijawab oleh orang itu, tidak Kanjeng. Loh, kenapa tidak melihat? Karena saya lebih konsentrasi kepada air yang ada di mangkok itu. Jangan sampai ada satu tetes air yang jatuh. Ya demikian juga dengan aku. Demikian juga dengan aku. Meskipun di sekitarku itu banyak sekali harta, banyak sekali kemewahan, pakaian indah dan sebagainya, tapi hatiku tetap tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perwujudan dari takwa, yaitu at-tamkin. Boleh orang itu sugih, tapi ketakwaan harus mendominasi. Dan ada juga cerita ini ya juga orang-orang Syadzili dari Maroko. Suatu ketika ada rombongan yang mau pergi ke Maroko. Dia pamit kepada gurunya. Taruhlah gurunya namanya Pak Nasrullah ya. Pak Nasrullah, saya mau ke Fes, ke daerah sana, ke Fes di kota di Maroko. Oleh Pak Nasrullah kemudian bilang, oh ya, di sana ada temanku, namanya Alwi. Nanti tolong ya kirim salam kepada Alwi. Nah, si Nasrullah
itu di desanya dia itu adalah seorang sufi, dia adalah seorang yang zuhud, dia adalah seorang yang ya prihatin lah. Pekerjaannya itu mencari ikan. Nah, setiap ikan yang didapatkan oleh Syekh Nasrullah itu dibagi. Sebagian untuk keluarganya, sebagian diberikan kepada fakir miskin, sebagian diberikan kepada tetangganya. Itu dibagi-bagi. Yes. Nah, ketika murid-murid Syekh Nasrullah itu sampai di Fes, daerah Maroko, mencari mana yang namanya Syekh Alwi, mana yang namanya Syekh Alwi digulai. Akhirnya tanya sana, tanya sini, ketemu. Ternyata apa? Rumahnya Syekh Alwi itu sangat-sangat mewah. Akhirnya kaget. Loh Pak, benarkah ini namanya Syekh Alwi? Benar. Kenapa? Loh, saya itu mendapatkan pesan dari guru saya Syekh Nasrullah, seorang sufi yang baik hati, seorang sufi yang zuhud di daerah sana, di daerah apa namanya, ning desa kono, ning desa kono. Lho kok koncone Syekh Nasrullah kok sugih kaya ngene iki piye? Nah, beliau kemana? Oh, beliau lagi ini ada pertemuan dengan pangeran, dengan raja di sana. Sebentar kemudian Syekh Alwi datang membawa kereta yang sangat mewah. Singkat cerita, murid-muridnya Syekh Nasrullah bilang kepada Syekh Alwi, ini saya dapat salam dari temennya jenengan. Siapa jenengi? Syekh Nasrullah. Oh, Syekh Nasrullah kae to. Wong sing nelayan kae yo. Oh. Tolong pesen ning Syekh Nasrullah. Tolong pesen kepada sahabatku Syekh Nasrullah. Ojo banget seneng karo harta. Jangan terlalu cinta kepada harta. Itu aneh. Jadi sing ngomong gitu adalah Syekh Alwi, orang yang kaya raya. Titip pesen kepada koncone yaiku Syekh Nasrullah iku kandhake iku. Kandhake iku kanca iku Syekh Nasrullah iku. Ojo banget seneng karo harta. Iki piye ya? Padahal Syekh Nasrullah iku kerjaane iku golek iwak. Kok dianggap seneng karo harta? Sementara Syekh Alwi sing rumahi Masya Allah, rumahi mewah, mengkilat dan sebagainya, itu bukan tidak dianggap sebagai orang yang cinta kepada harta. Nah, singkat cerita, murid-muridnya Syekh Nasrullah akhirnya datang kemudian menyampaikan pesan dari Syekh Alwi. Piye, sudah ketemu temanku Syekh Alwi? Sampun. Apa pesene? Pesene niku apa pesene? Ayo ngomong, ora usah isan-isin. Pesene niku supados jenengan niku mboten banget seneng karo harta. Nah ini ya, kita bisa melihat Al-Quran ya. Al-Quran itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa sing jenenge takwa itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk pakaian gembel. Tidak harus diwujudkan dengan pakaian yang compang-camping. Tidak harus diwujudkan dalam bentuk pekerjaan sing rekoso, pekerjaan sing menderita, kemudian hasilnya sing mung sedina mung 50.000 misalnya nggih. Tapi ternyata kita bisa melihat Syekh Alwi yang kendaraannya Masya Allah, kendaraannya Mercedes, Rolls Royce misalnya ya, tapi dia dianggap sebagai orang yang bertakwa. Karena apa?
wa libasut taqwa. Jadi sebanyak apapun harta itu kalau dibungkus kemudian dipakai ini dengan pakaian yang takwa, dengan pakaian takwa, maka kendaraan yang mewah, rumah yang mewah itu justru akan menjadi lebih indah. Tapi sebaliknya, rezeki yang sedikit ya. Kok kemudian dipikir, jadi ya Syekh Nasrullah kenapa diece karo koncone Syekh Alwi. Dadi uang iku nek masih mikir. Aku dina iki entuk 50.000. Sing 10.000 kanggo fakir miskin. Sing 20.000 kanggo anak bojoku. Sing 20.000 nggo tabungan haji. Ya iku artinya apa? Artinya bahwa dia itu masih memikirkan harta atau rezeki yang dia peroleh. Makanya ya, sing jenenge dunia perwalian niku ya, dunia perwalian. Ono sing tingkatane abid, orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu belum bisa dikatakan sebagai tingkatan wali. Karena apa? Ngibadahi sik mikir syarat rukune salat. Iki rukukku wis lempeng durung. Kemudian wiridanku iki wis khusyuk durung. Demikian juga di dalam masalah infak. Itu masih dihitung-hitung. Take home pay-ku, gajiku sakmene, maka 2,5%-nya adalah sekian misalnya. Itu adalah orang tingkatan abid, orang yang ahli ibadah, belum tingkatan wali. Ini sejenis wali, kita bisa melihat para sahabat. Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabat, itu mereka itu tidak pernah berzakat. Karena apa? Ya karena sebelum haul, sebelum genap 1 tahun, sebelum genap nisab, itu hartanya itu sudah diinfakkan. Beda dari tingkatan itu al-abid kayak Syekh Nasrullah itu ya. Itu rasanya dikumpulke. Iku wis 83 gram rung ya, kurang sithik dikumpulke. Begitu wis genap 83 gram, iku wis genap 1 tahun belum ya. Iku sakjane itu adalah orang sing bakhil. Jadi zakatnya nunggu wis genap 1 tahun. Gelem ngetokke duit nek wis genep 1 nisab. Tapi nek wis tingkatane masyaallah, tingkatan muttaqin, tingkatannya orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bil akhirati hum yuqinun, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang diinfakkan itu adalah semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hitung-hitungan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun, nanti infak dari semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah nunggu zakat. Nah, karena orang yang bertakwa di dalam sholat itu tidak kemudian hitung-hitungan 5 waktu, hitung-hitungan syarat rukun dan sebagainya. Artinya mereka melaksanakan sholat itu lebih dari sekedar yang diperintahkan. Kemudian juga di dalam berinfak, orang yang bertakwa itu tidak hitung-hitungan.
setengah apa 2,5%, 5%, 10%, tidak hitung-hitungan, bahkan semuanya barangkali diinfakkan. Ya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam memberi rezeki itu ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga tidak akan hitungan. Bahwa itu sudah menjadi kaidah. Sudah menjadi kaidah umum itu ya. Sudah menjadi kaidah umum. Ya nek awakmu kalau kita itu hitung-hitungan di dalam rezeki, maka Allah juga akan hitung-hitungan. Apa meneh awake dhewe iku bakhil, ya Allah juga akan bakhil. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Tapi kalau kita itu tidak hitung-hitungan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 26 ini juga menunjukkan bahwa di sana ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu adalah tingkatan takwa. Boleh kita makan yang halalan thayyibah, boleh kita berpakaian yang indah, warisha sebagai pakaian yang bagus. Tapi ada pakaian ya yang itu lebih bagus, yaitu pakaian takwa. Bukan baju takwa ya. Bukan baju takwa. Bukan baju takwa. Dan indikator dari pakaian takwa, itu ada dua ya. Ada yang modelnya seperti Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau pakaiannya mewah, tapi iku mung sliweran tok, sementara hati, pikiran, kemudian keikhlasan itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu adalah orang yang memang tidak mau berpakaian yang bagus. Yes, macam-macam tujuan nih, macam-macam tujuan nih. Ada kalanya yang mungkin karena tidak kuat apa? Tidak kuat mengontrol hati. Tidak kuat mengontrol hati. Tidak kuat menjaga keikhlasan. Akhirnya pakai pakaian sederhana. Nah, kita juga bisa melihat ya bagaimana Al-Quran itu dengan kalimat walibasut taqwa. Hanya dengan kalimat walibasut taqwa dzalika khair. Al-Quran tidak menafikan atau tidak melarang orang-orang berpakaian indah. Tapi pakaian takwa harus didahulukan. Dan pakaian takwa itu bisa jadi dia itu adalah sebagai kemul, sebagai selimut, sebagai penutup, sebagai penjaga, sebagai pengontrol pakaian-pakaian mewah yang kita pakai. Baik, ada pertanyaan? Oke, monggo. Mohon izin menyampaikan pertanyaan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Maksum. Tadi panjenengan menyampaikan perbuatan baik akan mendekatkan dengan orang yang bertakwa. Perbuatan baik akan mendekat dengan orang yang takwa. Itu maksudnya bagaimana, Kiai? Jadi ceritanya adalah bahwa kelak di surga wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang bertakwa yang lari menuju surga, tapi justru surga itu yang lari menuju kepada orang-orang yang takwa. Dan itu sudah terbukti, sudah terwujud di dunia. Jadi orang yang ketika amal perbuatan baiknya itu sudah menjadi karakter,
sudah menjadi jiwa dia, yang kalau dalam istilah syara, dia itu sudah menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sudah melekat di dalam jiwanya, maka akan muncul aura positif. Akan muncul aura positif di dalam dirinya, di dalam lingkungannya, di depannya, di belakangnya, dan sebagainya. Jadi orang kalau sudah ketakwaan itu sudah melekat di dalam jiwa, maka ya di dalam hadis disebutkan kullu sulama, yaitu setiap ruas dari tubuhnya itu akan menjadi sedekah. Gerak sedikit ya, itu bisa menjadi sedekah. Ketemu dengan orang ya, itu bisa menjadi sedekah, bisa menjadi ibadah. Lagi melaku-melaku, nah, itu adalah didatangi oleh orang, nah, kemudian dia mengeluarkan uang. Alhamdulillah, saya tidak perlu mencari-cari orang untuk bisa memberi sedekah. Itu maksudnya begitu ya. Maksudnya begitu. Jadi mau sedekah itu tidak perlu mencari-cari orang. Tapi dilalai teko dhewe. Jadi saya katakan tadi, kalau kita kok didatangi orang miskin, didatangi oleh peminta-minta, itu sejatinya mereka itu memang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berbuat baik kepada orang tersebut. Demikian juga ketika kita jalan-jalan, kok kemudian terdengar adzan, yaitu artinya kita itu memang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat. Jadi orang yang bertakwa ya, diberi kemudahan untuk sholat, diberi kemudahan untuk berinfak, diberi kemudahan untuk bersedekah, diberi kemudahan untuk taklim, diberi kemudahan untuk berbakti, diberi kemudahan-kemudahan itu. Sama seperti ayat yang saya sampaikan di awal ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Digampangke karo Gusti Allah. Jadi ibaratnya iku wong takwa iku. Wong takwa iku arep nglakoni salat ya digampangke karo Gusti Allah. Arep zakat infak ya digampangke karo Gusti Allah. Arep berbakti ya digampangke karo Gusti Allah. Nah, itu adalah maksud bahwa orang yang bertakwa itu kebaikan itu mendekat. Dia sudah menjadi magnet. Jadi semua kebaikan itu datang. Nah, kelak di akhirat gambarannya dia itu sudah dijemput oleh bidadari, dibentangkan karpet merah, tidak perlu mencari-cari. Itu maksudnya seperti itu ya. Baik, demikianlah pengajian kita ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan Jumat depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.